Masih di channel Ani Suryani. Pada playlist kali ini kita bahas pengoptimalan fungsi dari Microsoft Word untuk menghandle dokumen yang besar, dokumen yang tebal. Seperti contohnya adalah skripsi yang dia memiliki bab dan juga subbab, ada gambar, ada tabel yang semuanya harus diberi nomor. Bisa sih dilakukan secara manual tetapi akan sangat menguras tenaga karena kalau di delete satu tabelnya maka harus mengubah semua nomor, dicekin lagi, ini takes time. Maka kita bisa secara otomatis untuk melakukan hal tersebut. Sebelum masuk ke sana, pada video kali ini kita gunakan dulu fungsi yang sederhana yaitu fungsi page break untuk memisahkan halaman. Nah, ini ada template contoh skripsi gitu ya. Biasanya skripsi itu punya halaman cover yang ada judulnya, kemudian disusun oleh siapa, pada kampus apa, kemudian juga ada ringkasan yaitu abstrak. Nah, ringkasan dengan cover ini kan harus dipisah. Untuk memisahkan, mahasiswa biasanya suka tuh di enter aja sampai dia ganti halaman. Ini bukan cara yang baik. Cara yang baik yang bagaimana? Kita bisa gunakan page break. Caranya adalah kita taruh kursor ini di depannya huruf R, kemudian pencet Ctrl Enter. Maka ringkasan ini akan pindah ke halaman sesudahnya. Kata pengantar juga gitu. Kata pengantar ini harus di halaman yang terpisah. Kita pencet lagi Ctrl Enter. Kita sesuaikan, daftar isi juga demikian. Ini nanti kita ubah. Kemudian pendahuluan, daftar isi juga demikian, ini saya biarkan seperti ini karena nanti kita akan bermain dengan ini. Pendahuluan juga demikian, pendahuluan harus ditaruh di halaman yang baru. Bedanya kalau kata pengantar dan daftar isi itu bisa dalam urutan halaman, jadi terserah mau ganjil atau genap, tetapi biasanya pendahuluan atau bab-bab yang besar, pendahuluan tinjauan pustaka, metode itu sebaiknya dimulai dengan nomor halaman ganjil. Mengapa demikian? Karena nanti kalau di print itu jadinya kelihatan rapi sekali. Nah, untuk melakukan hal itu, kita set pendahuluan di halaman ganjil, itu juga secara otomatis tidak di enter sampai ketemu halaman ganjil. Caranya bagaimana? Klik di layout, di ribbon atas ini, kemudian cari breaks. Nah, di sebelah breaks itu ada tanda panah ke bawah, klik di situ, kemudian kita klik yang out page. Pendahuluan ini nanti akan muncul di halaman ganjil. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan ketika kita susun nomor halamannya. Oke ya, tinjauan pustaka sama, saya break juga untuk out page, dan metode penelitian juga begitu. Hasil juga saya break. Nah, jadi ini sudah terpisah menjadi halaman-halaman yang bagus. Berikutnya adalah diberi nomor halaman. Biasanya cover itu nggak ada nomor halamannya. Ringkasan ini ada nomor halamannya. Nomor halamannya biasanya menggunakan huruf Romawi gitu ya, bukan angka 1, 2, 3, tetapi I, double I, 3I, IV, dan seterusnya. Nah, untuk memberikan nomor halaman ini juga bisa dilakukan secara otomatis walaupun stylenya berbeda. Yang kita perlu lakukan, oke, kita coba dulu di halaman cover gitu ya. Kita masukkan nomor halaman untuk cover sampai daftar-daftar sebelum pendahuluan. Caranya cukup klik di insert, kemudian klik di page number, kita klik page number. Biasanya kalau yang halaman-halaman itu dia berada di tengah-tengah, kita klik di tengah. Kemudian yang pertama ini jangan dicentang. Kenapa? Karena cover biasanya nggak pakai nomor halaman. Klik format dulu. Number formatnya itu kita pakai yang I, double I, 3I, dan seterusnya. Oke, saya klik OK. OK lagi, maka akan kelihatan halaman pertama cover nggak ada, halaman kedua ada, kata pengantar nomor 3, 4. Nah, pendahuluan ini harus kita set yang nomornya 1, 2, 3. Kita nggak mau pakai Romawi. Saya taruh kursor di pendahuluan, kemudian saya double klik untuk mengaktifkan header footer. Di bagian atas sih saya double klik. Yang link to previous ini kita hilangkan. Jadi header ini akan berbeda dengan halaman-halaman sebelumnya, termasuk page numbernya bisa kita set berbeda. Kemudian kita masuk lagi, kita kembalikan ke dokumen, kemudian kita klik insert, cari page number, klik yang di page number, kemudian kita taruh ini di sebelah kanan. Jadi posisinya di bawah kanan. Show number on first page-nya di OK-in, kemudian formatnya dipastikan adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian jangan dipilih yang continue from previous section, tetapi kita mulai dari halaman pertama. Kalau sudah, klik OK, OK lagi, maka kita bisa lihat di sini pendahuluan mulainya di halaman 1. Tinjauan pustaka, kok halaman 1 lagi? Ini harusnya kan halamannya bersambung, maka kita ubah lagi, kita aktifkan dulu bagian
header footernya, ini sudah link to previous, kemudian page numbernya kita format untuk mengikuti dari previous section. Kita klik OK, maka di bagian tinjauan pustaka ini nomor 3, halaman 4, halaman 5. Nah, Medpen ternyata juga terpisah, maka kita format lagi page numbernya untuk continue from previous section. Kita lihat sampai bawah 9, 10. Ini juga masih 1, maka kita betulkan formatnya, kita continue dari previous section. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah bagian tinjauan pustaka dari halaman 3, 4, 5. Sudah selesai di halaman 5. Metode penelitian itu kan kalau normal keluarnya di halaman 6, tapi karena tadi kita set dia untuk keluar di halaman ganjil, bisa dilihat di sini sekarang dia nomor halamannya adalah nomor 7. Oke, sampai sini dulu kita bahas terkait dengan page break dan juga penomoran halaman. Di video berikutnya kita pelajari fungsi heading dan subheading untuk membuat daftar isi otomatis.